Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melafazkan al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita melakukan pembukaan, di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Aji, Bu. Aji, kenapa? Karena sakit, Bu. Sakit. Ada yang lain? Tidak ada, Bu. Baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teks biografi. Namun sebelum Ibu memulai materi terlebih dahulu, Ibu akan memberitahu KD-KD yang kita pelajari pada hari ini tentang teks biografi. Yang pertama, KD1. KD1 menelaah teks biografi yang terdiri dari pengertian, ciri, dan struktur. KD kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani tokoh, seperti mengidentifikasi kepribadian unggul tokoh, serta menjelaskan cara meneladani karakter tokoh tersebut. KD ketiga, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, yang terdiri dari mendata pokok informasi, mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks biografi. KD keempat, menceritakan kembali isi teks biografi menggunakan bahasa kita sendiri. Di sini tadi Ibu sudah memberitahu KD-KD yang harus kita pelajari. Jadi di sini kita akan membahas KD yang pertama mengenai pengertian, ciri, dan struktur. Di sini siapa yang tahu pengertian dari teks biografi? Saya, Bu. Ya, Nurul silakan. Teks biografi merupakan teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Baik, benar sekali. Jadi, sebenarnya biografi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu bios. Bios ialah yang artinya hidup. Yang kedua, graphin. Graphin itu artinya tulis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biografi itu berbentuk beberapa baris kalimat, namun juga bisa dijadikan menjadi satu buku dalam rangkuman. Yang kedua, ciri. Ada yang tahu apa saja ciri teks biografi? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks Ya. biografi disajikan dalam bentuk fiksi. Oh, dan itu salah satunya. Sebenarnya ciri teks biografi itu ada 4. Yang pertama, isi teks berupa tokoh. Berupa tokoh itu bisa pahlawan, bisa tentang dunia pendidikan, tentang olahraga, atau yang lainnya. Yang kedua, menggunakan unsur kebahasaan. Menggunakan unsur kebahasaan itu salah satunya seperti menggunakan kata penghubung, kata kerja, ada waktu dan tempat maupun lokasi yang diceritakan dalam teks biografi. Dan yang terakhir adalah pola pengembangannya bersifat kronologis. Pengembangan bersifat kronologis. Nah, dengan adanya tadi kan KD1 kita mengenai pengertian, ciri, dan yang terakhir adalah struktur teks biografi. Ada yang tahu di sini struktur teks biografi itu apa saja? Jadi tidak ada yang tahu mengenai struktur teks biografi? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, di sini itu sebenarnya struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ialah orientasi. Yang kedua adalah kesediaan tempat kejadian. Yang ketiga adalah reorientasi. Orientasi itu adalah pengenalan nama lengkap, pendidikannya, riwayat hidupnya, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kesediaan tempat di mana ia diceritakan dalam teks biografi tersebut. Dan yang ketiga itu ya reorientasi. Reorientasi adalah pandangan penulis terhadap tokoh yang bersifat opsional. Itu bersifat opsional bisa ada atau
tidak ada dalam teks biografi tersebut. Setelah KD 1 kita sudah selesai, kita lanjut ke KD kedua, yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. Silakan anak-anak buka halaman 215 buku cetak. Di situ ada mengenai cerita tentang B.J. Habibie. Nah, kan kita tadi, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai struktur teks biografi. Ada 3, ada orientasi, kesediaan tempat, hal-hal penting yang harus dicatat. Yang ketiga, orientasi. Silakan kalian kerjakan. Tadi teman kalian sudah menjawab pertanyaan dari soal tentang B.J. Habibie mengenai struktur teks biografi. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu Widya. Nah, selanjutnya berhubung waktu sudah habis, jadi kita akan menutup pembelajaran pada siang hari ini, maka Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai materi kita pada hari ini, yaitu biografi, yaitu menceritakan suatu riwayat tokoh, baik itu tokoh pendidikan, tokoh olahraga, atau yang lainnya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, berarti Ibu anggap semuanya sudah mengerti. Minggu depan jangan lupa mengumpulkan tugas yang nanti Ibu kirim tugasnya melalui Google Form ya. Ya, Bu. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.